Kita memang harus beriman kepada yang gaib ya. Jadi mereka itu harus memerlukan tenaga yang besar, kekuatan yang besar untuk menggerakkan sebuah benda nyata. Uak ya, Uak berarti abang dari bapaknya atau mamanya. Oke, terus lanjut. Nah, dan aku lihat asli jelas-jelas kalau Uak laki-laki aku duduk di bangku plastik yang ada di teras itu. Aku lihat ke kiri karena emang posisinya rumah Uak aku di sebelah kiri dari jalan. Oke, jadi posisi rumah Uaknya ini di sebelah kiri jalan. Dan dia nengok ke arah rumah Uak itu. Ya. Oke. Dan nggak tahu kenapa aku nggak ada niat negur. Cuma sekedar ngeliat terus jalan lagi. Oke. Sampai di rumah itu, aku sampai di rumah dia, aku langsung bilang ke bos aku, ya tadi aku lihat Uak duduk di depan. Tunggu, berarti sepulang dari pekan pasar malam itu dia langsung pulang ke rumahnya dan dia langsung bilang sama ayahnya, kalau ya tadi aku ngelihat Uak di depan rumah. Ya. Oke. Terus ayah mamaku langsung respon, lah mana ada Uak di Pekanbaru lah. Oke, berarti papa mamanya bilang kalau Uaknya itu sebenarnya nggak ada di tempat. Uaknya di Pekanbaru. Ya. Berarti ini anak nggak di Pekanbaru nih, lokasi dia berarti. Ya kan? Oke, terus lanjut. Tapi tadi dia ngelihat. Oke, dia ngelihat. Aku jawab dong, sumpah sama si Tit, sensor namanya. Sama si bla bla bla, tadi aku pergi. Tanyalah sama dia. Kata si Koni supaya buat mamanya percaya kalau misalnya tadi dia ngeliat Uaknya duduk di teras. Karena kan mamanya nggak percaya, mana mungkin kata mamanya tadi kan. Udah. Oke, terus? Besoknya mamaku nanya langsung ke istri Uakku dan emang iya ternyata. Berarti istri si Uak inilah? Ya, istri si Uak ini. Maknya nanya sama istri Uak itu? Ternyata emang iya Uaknya di Pekanbaru, nggak di tempat. Jadi siapa yang ditengoknya di depan terasnya itu duduk? Itu dia. Siapa coba? Bisa gitu ya? Iya ya. Ya memang ada beberapa cerita yang bilang kayak ini juga malam kejadiannya. Malam lah, mau ke pasar malam. Iya. Berarti malam minggu ini. Karena saya pasar malam minggu atau nggak malam Sabtu. Bisa jadi. Ya. Terus ada beberapa kawan-kawan abang yang bilang kalau mereka yang tak terlihat, tapi bagi kawan abang yang satu ini dia yang biasanya orang bilang anak indigo. Nah, teman aku ada tuh beberapa orang mereka anak-anak indigo ataupun mereka yang dikasih kelebihan untuk bisa melihat mereka yang tak terlihat. Mereka bilang, aku juga pernah ngelihat jelmaan mamaku. Jelmaan kakekku. Padahal kakeknya udah meninggal. Oh, jelmaan berarti bukan bayangan orang. Iya, asli gitu. Dia bukan bayangan, dia asli jelmaan. Jelmaan itu gimana? Ya dia orang menjelma menjadi orang yang kita kenal. Menyerupai. Asli dia menyerupai. Jadi teman abang ini dia lagi di rumah sendirian, nggak ada siapa-siapa. Terakhir dia nengok di ruang TV kakeknya duduk. Tapi dia pas melewati, karena dia dari ruang tamu mau ke kamar mandi lewat dari ruang TV. Di situ dia lihat ada kakek gitu ya. Terus dia ada kakek. Iya. Terus dia nengok gini aja. Baru dia mau nyapa tadinya, tapi dia sadar, oh kakek kan udah meninggal, udah nggak ada gitu. Jadi orang-orang indigo ini juga bisa melihat, oh dia menyerupai tapi dia masih dalam bentuk hologram. Ada yang menyerupai tapi dalam bentuk diwujudkan wujudnya. Kita memang harus beriman kepada yang gaib ya. Jadi mereka itu harus memerlukan tenaga yang besar, kekuatan yang besar untuk menggerakkan sebuah benda nyata. Karena itu kita sudah beda alam dengan mereka. Nah, menurut kasus dia tadi si Suci ini bukan cuma dia doang yang ngalamin. Ada beberapa orang juga di luar sana yang ngalamin, yang udah banyak cerita di aku. Nah, ketepatan aku sama adik aku, kami tidak bisa melihat, tapi kami
tertarik dengan cerita seperti itu, dan kami sekedar ingin membagikan aja experience. Tapi tidak jarang juga kami terlihat, ya kan? Bukan melihat, tapi terlihat hal-hal seperti itu. Dan menurut pengalaman-pengalaman yang ada, banyak juga sih terjadi ke kami, apalagi sama adik kami yang paling kecil tuh, Didau lah itu. Dia pernah hampir pokoknya jarak dia sama orang itu udah gini lah, depan-depanan. Tapi ya sudah. Jadi kenapa kami tertarik dengan cerita-cerita hal seperti itu? Banyak mungkin di antara kalian guys yang tidak percaya, tapi bagi sesiapa yang sudah pernah mengalaminya dan hampir sering terjadi, nah itu pasti masuk akal. Mau dengar cerita selanjutnya dari cerita horor ataupun orang-orangnya langsung, dia masih tidur untuk pada saat kami nge-record video ini. Next time dia bakal aku ajak dan cerita tentang pengalaman dia jauh lebih seram dari cerita yang ini. I'll see you again soon in the next video. Bye.